Kebiasaan kecil yang berpengaruh besar. Karya James Clear. Perubahan besar dalam hidup pasti dimulai dari kebiasaan kecil. Yuk, mulai perjalananmu bersama Noisebook ini. Dengan mendengarkan Noisebook ini, kamu jadi bisa tahu bagaimana sih caranya membawa perubahan positif ke dalam hidupmu. Ternyata, cara paling mudah adalah dengan menanamkan kebiasaan baik itu dalam hidupmu loh. Dengan menanamkan kebiasaan tersebut, kamu bisa mengetahui banyak hal tentang kebiasaan. Seperti apa sih sebenarnya kebiasaan itu? Bagaimana cara membentuknya? Dan yang paling penting, bagaimana cara mempertahankan kebiasaan baikmu agar kamu bisa merubah hidupmu? Dengan mengikuti instruksi sederhana dan merubah kebiasaan kecilmu, dijamin deh, kamu pasti bisa mencapai hasil yang luar biasa. Dalam Noisebook ini, kamu juga akan tahu mengapa kamu harus membuat kontrak dengan dirimu sendiri. Melakukan kebiasaan baik selama 2 menit per hari itu sudah cukup. Niat saja itu nggak cukup. Yuk kita mulai. Nggak usah bingung bagaimana caranya melakukan perubahan besar. Mulai saja dari yang terkecil. Bayangkanlah sebuah pesawat yang berangkat dari Los Angeles ke New York. Jika pilotnya memutuskan untuk lepas landas 3,5 derajat ke selatan, moncong pesawat akan bergerak beberapa kaki dan penumpang nggak akan menyadarinya. Tapi pengaruhnya akan sangat besar terhadap perjalanan lintas kota ini. Penumpang akan kebingungan karena diturunkan di Washington dan bukan di New York. Kita nggak menyadari perubahan kecil karena dampaknya yang sepele. Misalnya nih, kamu jogging hari ini. Nah, tubuhmu kan nggak akan langsung jadi lebih sehat esok hari. Begitu juga jika kamu makan malam pizza dengan ukuran jumbo. Pizza itu nggak akan menaikkan berat badanmu dalam semalam. Tapi, jika kebiasaan kecil ini diulangi setiap harinya, pasti akan membawa dampak besar. Jadikanlah pizza sebagai menu makan malammu tiap hari. Maka, berat badanmu pasti akan naik secara signifikan setelah 1 tahun. Sama seperti jika kamu jogging selama 20 menit setiap harinya. Maka tubuhmu akan menjadi lebih fit meskipun kamu nggak menyadari perubahannya. Jika kamu ingin membuat perubahan yang positif di hidupmu, kamu harus sadar bahwa perubahan membutuhkan kesabaran dan keyakinan. Kalau kebiasaanmu akan membawamu ke track yang benar, walaupun hasilnya nggak instan. Jadi, kalau kamu merasa perilaku dan kebiasaanmu nggak membuahkan hasil, cobalah fokus pada trackmu, bukan hanya pada hasilnya. Jika kamu punya sedikit uang, tapi kamu menabung setiap bulannya, kamu harus yakin kalau kamu berada di track yang benar. Hasilnya mungkin nggak bisa terlihat sekarang, tapi dengan menjadikan kegiatan nabung itu sebagai kebiasaan, kamu akan menyadari peningkatan yang besar terjadi dalam beberapa bulan atau tahun lagi. Begitu juga dengan seorang miliarder yang memboroskan tabungannya. Ia nggak akan khawatir dengan saldo tabungannya dari bulan ke bulan. Tapi pada akhirnya, akhir track miliarder tersebut akan mengejutkannya. Kamu nggak perlu terburu-buru mengubah hidupmu untuk langsung mendapatkan hasil yang luar biasa. Kamu bisa kok memulai dari perubahan-perubahan kecil yang jika kamu ulangi dari waktu ke waktu, akan menjadi kebiasaan yang membawa pengaruh besar bagimu. Kebiasaan kita lahir dari perilaku otomatis yang dipelajari dari pengalaman. Saat masuk ke ruang gelap, tanpa perlu berpikir, kamu pasti akan mencari saklar untuk menyalakan lampu. Nah, ini nih yang dinamakan kebiasaan. Kebiasaan adalah sebuah perilaku yang kamu ulangi terus sampai tertanam otomatis dalam dirimu. Terus, bagaimana sih sampai sebuah kebiasaan itu terbentuk? Otak manusia mencari tahu bagaimana caranya merespons situasi tertentu dengan proses trial and error. Psikolog dari abad 19-an mendemonstrasikan dengan melakukan eksperimen terhadap seekor kucing yang dikurung di dalam boks hitam. Kucing itu mencoba keluar dari boks dengan mengendus dan mencakar permukaan boks. Sampai akhirnya, ia menemukan tuas yang akan membuka jalan keluar ketika ditekan. Psikolog Thorndike pun mengulangi eksperimen ini dengan kucing yang berhasil keluar dari boks. Hasilnya, setelah ditempatkan di dalam boks hitam berulang kali, kucing itu nggak mengendus dan mencakar permukaan boks lagi. Ia tinggal tekan saja tuas untuk melarikan diri.
Itu berarti proses keluar dari box ini sudah menjadi kebiasaannya. Thorndike menyatakan, sebuah kebiasaan yang membawa hasil memuaskan, kemungkinan besar polanya akan berulang sampai tertanam di otakmu hingga menjadi otomatis. Kebiasaan sendiri dimulai dari situasi yang memicumu untuk bertindak. Ruang gelap akan memicumu untuk mencari cahaya, tujuannya agar kamu dapat melihat. Lalu, respons dari situasi ini adalah kamu akan mencari saklar. Hasil akhir dari proses ini adalah penghargaan dari kebiasaan yang kamu lakukan. Pada tahap ini, kamu akan merasa lega karena lampu berhasil dinyalakan dan kamu dapat kembali melihat sekelilingmu. Setiap kebiasaan merupakan subjek dari proses yang sama. Apa kamu punya kebiasaan minum kopi di pagi hari? Bangun tidur adalah pemicumu untuk bertindak. Responsmu atas situasi ini adalah minum kopi. Dan semangatmu untuk menjalani hari setelah minum kopi adalah penghargaannya. Tapi ingat, nggak semua kebiasaan itu baik loh. Sekarang, setelah kamu sudah mengerti apa itu kebiasaan, yuk kita cari tahu bagaimana caranya membentuk kebiasaan baik yang dapat mengubah hidup kita. Rancanglah rencana yang detail sebelum kamu berniat untuk merubah kebiasaanmu. Setiap orang memiliki pemicu dari kebiasaan tertentu. Contohnya, seperti bunyi notifikasi ponsel yang memicumu untuk membuka pesan. Memahami kalau rangsangan tertentu dapat mendorong perilaku kebiasaan seseorang akan membantumu untuk mengubah kebiasaanmu. Caranya gampang. Kamu bisa mulai dengan mengubah lingkungan sekelilingmu untuk mencapai kebiasaan yang lebih baik. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Anne Thorndike, seorang dokter asal Boston. Ia memperbaiki kebiasaan diet pasiennya dengan mengatur ulang penjualan minuman di rumah sakit. Biasanya, kulkas di samping kasir kafetaria penuh dengan minuman bersoda. Nah, si Anne menggantinya dengan air mineral. Dalam 3 bulan, penjualan air mineral meningkat hingga 25%. Di sini, kamu bisa mengerti kalau dengan menonjolkan kehadiran air mineral di kulkas, pasien akan membuat keputusan yang lebih sehat. Nah, hal itu membuktikan kalau perubahan sederhana pada lingkungan kita akan membawa perbedaan yang besar. Misal, kamu ingin belajar main suling. Taruhlah instrumen itu di dekat tempat tidurmu. Atau, kamu ingin membiasakan diri untuk ngemil sehat. Taruh buah-buahan di tempat yang mudah terlihat. Tonjolkanlah pemicu-pemicu itu supaya kamu lebih mudah meresponsnya. Cara lain untuk memperkuat pemicumu itu adalah dengan niat yang jelas. Misal, kamu bisa mulai dengan berjanji, gue pingin makan lebih sehat dan mulailah merencanakan misi itu pelan-pelan. Seperti, kapan nih enaknya kamu mau mulai menjalani kebiasaan makan sehat itu dan menu sehat apa yang ingin kamu buat? Penelitian telah membuktikan loh, kalau menanamkan niat dapat menaikkan angka keberhasilan misimu. Penelitian di Amerika Serikat menanyakan beberapa pertanyaan kepada penduduk kotanya beberapa waktu sebelum pemungutan suara dimulai, seperti, kenapa kamu memilih untuk bersuara, dan kendaraan apa yang kamu gunakan untuk sampai di tempat pemilihan? Nah, cara ini terbukti efektif loh, agar penduduk nggak golput, dibandingkan dengan hanya menanyakan kepada mereka apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya atau enggak. Jadi, jangan cuma bilang gue akan diet, tapi buatlah niatmu dengan lebih detail, seperti gue hanya akan makan junk food saat weekend. Malam ini gue akan motong-motong apel sebagai pengganti sarapan dan makan malam besok. Jangan lupa untuk meletakkan sepatu larimu di tempat yang mencolok agar kamu ingat untuk berolahraga. Dengan trik itu, kamu akan mempunyai rencana dan pemicu yang jelas. Nah, hal ini akan memudahkan dan membentuk kebiasaan yang positif. Sisipkanlah penghargaan setelah kamu berhasil melakukan sesuatu yang baik tapi nggak menyenangkan untuk memotivasi diri. Pada tahun 1954, seorang ahli saraf, James Olds dan Peter Milner, melakukan eksperimen terhadap tikus. Dengan menggunakan elektroda,
Keduanya mencegah pelepasan dopamin neurotransmitter yang menyebabkan tikus kehilangan keinginan untuk makan, minum, bereproduksi, dan mati dalam hitungan hari. Otak manusia juga melepaskan hormon dopamin yang membuat kita merasa senang ketika melakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti saat sedang makan atau berhubungan seks. Hormon tersebut juga terlepaskan ketika kita menantikan aktivitas tersebut. Nah, inilah cara yang dilakukan otak untuk mendorong kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Jadi, di dalam sistem otak kita, menginginkan sesuatu tuh sejalan dengan mendapatkannya. Inilah mengapa anak-anak begitu antusias menanti hari rekreasi dan para ABG berhayal tentang kencan pertamanya bersama sang gebetan. Kita bisa loh menggunakan pengetahuan ini untuk membentuk kebiasaan baik. Jika kita menjadikan kebiasaan baik yang ingin kita miliki sebagai hal yang kita nanti-nantikan, kita akan cenderung mengikuti dan melakukannya. Rumusnya adalah dengan menyatukan kebiasaan penting yang mau nggak mau harus kamu lakukan, dengan kebiasaan yang akan dengan senang hati kamu lakukan yang dapat memicu dopamin. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Ronan Bryan, mahasiswa teknik asal Irlandia. Bryan tahu kalau ia harus lebih banyak berolahraga, tapi berolahraga bukanlah hal yang menyenangkan untuknya. Daripada berolahraga, ia lebih suka menonton Netflix. Berangkat dari hal tersebut, Bryan membuat latihan sepeda khusus, di mana ia menghubungkan laptop dengan sepedanya. Jadi, jika ia ingin filmnya berputar, Bryan harus terus mengayuh sepedanya dengan kencang. Dengan menyatukan olahraga dengan kebiasaan lain yang disenanginya, akhirnya ia bisa menyulap aktivitas yang melelahkan menjadi hal yang gak kalah menyenangkan. Tapi tenang saja, kamu gak perlu menjadi insinyur untuk menerapkan hal ini kok. Kalau kamu ingin melatih kemampuan bermain gitarmu, tapi kamu lebih suka menonton drama-drama Korea, buatlah janji kepada dirimu sendiri kalau kamu akan latihan gitar selama 2 jam dulu, baru kamu boleh menonton 1 episode drama kesukaanmu. Nah, lama-kelamaan, kamu pasti akan segera menikmati aktivitas-aktivitas kurang menyenangkan ini. Karena kamu tahu, kamu akan mendapatkan penghargaan setelah menyelesaikannya. Nggak usah muluk, membiasakan dirimu untuk fokus selama 2 menit itu sudah cukup kok. Ngaku deh, kamu pasti sering menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kebiasaan yang mudah dijalani, seperti stalking Instagram mantan yang nggak butuh banyak usaha. Jadi, gampang banget deh untuk melakukan kebiasaan itu setiap harinya. Sebaliknya, untuk rajin push up, kamu harus menderita dulu untuk mengadopsinya menjadi kebiasaan yang dapat dijalani setiap hari. Ada kuncinya kok supaya kamu bisa rajin push up, yaitu dengan membuat aktivitas tersebut terasa lebih mudah supaya kamu dapat membentuknya sebagai sebuah kebiasaan. Untungnya, ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Salah satunya adalah dengan meminimalisir hambatannya. Penulis nggak pernah berhasil mengirimkan kartu ucapan untuk teman-temannya. Namun, istrinya malah jago banget membalas kartu ucapan yang diberikan oleh teman-teman mereka. Nah, cara yang dilakukan sang istri adalah menyimpan kartu ucapannya di tempat yang bersih dan mengelompokkannya dengan rapih per kategori. Jadi mudah deh baginya untuk mengirim kartu ucapan kepada teman-temannya, baik itu ucapan selamat ataupun bela sungkawa. Berangkat dari hal tersebut, kamu juga bisa mencoba untuk menghambat kebiasaan burukmu. Jika kamu ingin mengurangi kebiasaan ngemilmu, kamu bisa berhenti menyetok keripik kentang dan menggantinya dengan pisang atau apel. Dengan begitu, aktivitas ngemilmu bisa digantikan dengan cemilan yang lebih sehat dan mengenyangkan. Cara kedua yang bisa kamu lakukan adalah menerapkan prinsip 2 menit. Kamu ingin lebih banyak membaca? Nggak usah muluk untuk menyelesaikan 1 buku dalam seminggu. Kamu bisa kok memulainya dengan membaca 2 halaman setiap malam. Atau, kamu ingin ikut perlombaan maraton? Mulailah dengan berjalan kaki dari tempat kerjamu tiap harinya. Prinsip 2 menit ini dapat membantumu dalam membentuk kebiasaan dengan mudah. Saat kamu sudah menggunakan sepatu lari, kamu pasti terdorong untuk jogging. Dan sekalinya kamu sudah membaca 2 halaman buku, kamu pasti kepo untuk melanjutkan sampai ke halaman-halaman berikutnya. Nah,
Habis ini, kepoin langkah terakhir untuk memperbaiki hidupmu dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yuk. Yuk, putar otak supaya kebiasaan baik yang ingin kamu jalani dapat memberikan kesenangan instan. Pada tahun 1990, Stephen Luby, seorang peneliti kesehatan masyarakat di Pakistan, berhasil menurunkan kasus diare pada anak-anak hingga 52%, 48% pada kasus pneumonia, dan 35% pada kasus infeksi kulit. Rahasianya, hanya sabun yang berkualitas baik. Luby paham bahwa cuci tangan dan menjaga kebersihan sangat penting untuk mengurangi penyakit. Penduduk setempat juga memahami hal tersebut, namun mereka tetap nggak merubah kebiasaan joroknya. Semuanya berubah sejak Luby bekerja sama dengan P&G untuk membagikan sabun premium secara gratis. Dalam semalam, cuci tangan menjadi aktivitas yang menyenangkan. Dengan sabun premium yang harum dan berbusa, masyarakat dengan senang hati mencuci tangannya. Nah, berangkat dari cerita tersebut, kamu jadi tahu deh, kalau langkah akhir yang paling penting dalam menciptakan perubahan adalah membuat kebiasaan baru yang menyenangkan. Memang nggak mudah seperti yang dibayangkan sih, apalagi imbalannya baru bisa kita nikmati di akhir. Ibarat bekerja, kamu kan baru bisa mendapat imbalannya di akhir bulan. Namanya juga manusia, otak kita tuh sukanya yang instan-instan. Nah, pemikiran ini kita dapatkan dari manusia yang hidup di zaman dulu. Mereka kan nggak perlu memikirkan tabungan hari tua dan diet sehat. Yang ada di kepala mereka hanyalah, makan apa ya hari ini? Di mana sebaiknya kami harus bersembunyi dari serangan hewan buas? Tapi, walau menyenangkan, sesuatu yang instan bisa berujung kepada hasil yang buruk loh. Misal, merokok kan dapat menyebabkan kanker paru-paru dalam 20 tahun. Tapi saat sedang merokok, kita mana kepikir sampai sana. Yang kita inginkan adalah menghilangkan stres sesaat. Mana kita peduli bila merokok itu bisa membuatmu kecanduan nikotin dan bikin cepat pikun. Namun, jika kamu ingin memiliki kebiasaan yang sayangnya membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasilnya, kamu bisa mulai dengan mencari poin plusnya. Kamu bisa mencontoh cara penulis dalam mengurangi kebiasaannya makan di luar. Penulis ingin menerapkan kebiasaan baru untuk lebih rajin memasak, berhemat, dan hidup sehat. Untuk melakukannya, ia membuka akun tabungan yang diberi nama Tabungan ke Eropa. Setiap kali penulis berhasil menghindari makan di luar, ia akan mentransfer sebesar $50 ke tabungan tersebut. Perasaan senang yang hadir secara instan tiap kali ia berhasil menambahkan uang ke tabungan itu adalah poin plus yang ia selipkan selagi menunggu hasil jangka panjangnya. Tapi mesti digarisbawahi nih, kalau berhasil membuat kebiasaan yang menyenangkan, bukan berarti kita berhasil mempertahankannya. Cari tahu yuk cara untuk mempertahankan kebiasaan baik di bab selanjutnya. Cobalah menulis catatan atau kontrak yang dapat membuatmu berkomitmen untuk mempertahankan kebiasaan baikmu. Untuk mempertahankan kebiasaan baikmu, kamu bisa melakukannya dengan mencatatnya di buku. Banyak kok orang yang telah mencatat kebiasaan-kebiasaannya. Benjamin Franklin misalnya. Sejak berusia 20 tahun, Franklin mencatat 13 poin berisi kebiasaan baiknya, seperti menghindari gosip dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Nah, setiap malam, ia mencontreng mana saja 13 poin kebiasaan ini yang berhasil ia lakukan. Kamu juga bisa mencontoh Franklin dengan menuliskan kebiasaan-kebiasaanmu di diary. Lalu contreng deh mana saja yang berhasil kamu pertahankan hari ini. Cara ini cukup efektif loh. Karena mencatat kebiasaan juga merupakan kebiasaan yang baik. Antusiasme yang akan kamu rasakan saat berhasil mencontreng poin-poin itu bisa memotivasimu untuk menjadi lebih baik lagi. Selain cara itu, kamu juga bisa membuat sebuah kontrak lengkap dengan konsekuensi yang akan kamu dapat jika kamu gagal mempertahankan kebiasaanmu itu. Seperti yang dilakukan seorang wirausaha Brian Harris. Harris membuat sebuah kontrak diet yang ditandatangani oleh dirinya, istri, dan pelatih pribadinya demi memantapkan komitmennya untuk menurunkan berat badan sebanyak 200 pon. Dalam kontrak tersebut, Harris menuliskan kebiasaan-kebiasaan yang perlu ia terapkan untuk menurunkan berat badan, termasuk mencatat asupan makanan perharinya dan menimbang berat badan setiap minggu. Harris juga menetapkan konsekuensi untuk dirinya sendiri.
Jika ia gagal mematuhinya, ia harus membayar pelatihnya sebesar $100. Dan jika ia gagal menurunkan berat badannya, ia akan membayar istrinya sebesar $500. Strategi ini berhasil, bukan hanya karena Harris takut kehilangan uangnya, melainkan ia juga merasa malu jika gagal. Manusia adalah makhluk sosial yang peduli dengan opini orang lain. Jadi, dengan menyadari bahwa orang lain menilai perkembanganmu, kamu akan merasa termotivasi. Walaupun gak sedetail kontrak yang dibuat Harris, kamu bisa mulai mencoba kontrak untuk dirimu sendiri. Membuat kontrak tuh sama seperti membangun komitmen dengan pasangan atau rekan kerjamu. Jadi, kamu akan merasa wajib untuk menjaga komitmen tersebut. Jika kamu setuju dengan konsekuensinya, kapanpun kamu merasa ingin gagal, kamu akan berusaha untuk mempertahankan kebiasaanmu. Dan seperti yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, mempertahankan kebiasaan positif, sekecil apapun itu, pasti akan membawa pengaruh yang besar ke dalam hidupmu. Jadi, jangan menyerah ya. Pesan dari Noisebook ini, perubahan kecil yang kamu lakukan gak bisa mengubah hidupmu dalam waktu semalam. Cobalah untuk mengubahnya menjadi sebuah kebiasaan mudah yang bisa dilakukan setiap hari, sampai kebiasaan itu memberikan perubahan yang besar. Mengubah hidup itu bukan soal melakukan terobosan atau revolusi besar-besaran. Mulailah dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang apabila disatukan akan memberimu hasil yang luar biasa. Saran yang bisa kamu terapkan. Buatlah jadwal untuk membentuk kebiasaan barumu. Kalau kamu mau membentuk kebiasaan baru, kamu bisa melakukannya setelah kebiasaan lamamu. Misal, kamu ingin mulai meditasi, tapi belum menemukan waktu yang tepat. Lakukanlah meditasi tepat setelah kamu melakukan kebiasaan lama yang gak membutuhkan banyak usaha setiap harinya. Misalnya, minum kopi di pagi hari. Nah, dari situ tinggal ikut alurnya deh. Berkomitmenlah untuk meditasi setelah minum kopi setiap pagi.